So hello guys, I've currently finished reading this book, The Vegetarian by Han Kang. Jadi ini tuh it took me very long days to finish this book karena sebenarnya ini sedikit sih part, cuman kayak kelihatan nggak sih, nggak kelihatan ya? Kayak ini kayak cuma 3 part, jadi kayak part 1, part 2, part 3. Pokoknya dia menceritain dari berbagai point of view kayak gitu. Di part pertama menceritakan tentang point of view dari suaminya, part kedua itu menceritakan tentang point of view dari abang abang tiri no abang iparnya, dan yang ketiga adalah point of view dari kakak kandungnya gitu kan. Jadi it's basically talking about women yang tiba-tiba jadi the vegetarian, vegan kayak gitu kan. Dia out of nowhere tiba-tiba menjadi vegan karena sebuah mimpi. It's apa ya, seriously I have no idea why tiba-tiba mimpi bisa jadi vegetarian and so on kayak gitu. Aku nggak tahu kenapa, but the thing is ini bukunya terlalu literatur sih menurut aku. Kayak yes it is literature of course, tapi kayak di titik aku bakal udah bisa membayangkan kayak gitu kan, kayak apa sih makna tersebutnya kayak gitu, if I'm not mistaken, karena at the end of the day we are perceiving atau kayak interpreting some kind of literatur itu kan berbeda-beda juga kan di orang, karena we have a different field of experience, field of reference and so on. So I do believe that this is not only talk about the vegetarian, but it talk a lot about feminist, and then also the society that is tend to like memaksa kita untuk benar-benar kayak how to be women yang sesungguhnya kayak gitu and so on kayak gitu kan. Apa ya kok aku bilangnya, kalau dari sesi point of view yang pertama, part pertama yang ngebahas tentang suaminya, dari point of view suaminya itu tuh kerasa kali gimana how suaminya ini uh, take his wife for granted. Kayak aku ngerasa kayak di sini ngasih angle yang kayak gimana suami pada umumnya kayak gitu lah, lelaki pada umumnya kalau misalnya dia udah jadi suami, dia hanya mikirin this kind of lust, terus juga tipe dia menganggap mengekspektasikan istri pada umumnya itu kayak gimana. Jadi once kayak istrinya itu berubah atau kayak berbeda, dia langsung kayak questioning and then like merasa kayak I think this one has to be done kayak gitu loh. Dan dia nggak ada berusaha untuk mencari tahu sebenarnya kenapa sih istrinya seperti ini kayak gitu. Yang pada akhirnya kayak sebenarnya I believe it's not only one person fault, ini adalah constructive atau kayak kesalahan struktural yang kayak kita udah dari dulu kali nih lah, generational problem lah kayak gitu. Jadi walaupun apa ya, kalau bilang pedihnya emang dibilang yang paling dirugikan ya wanita kayak gitu. Jadi di part satunya lebih banyak ngejelasin tentang suaminya ngelihat gimana tiba-tiba si istrinya berubah, and then like udah nggak cocok lagi gitu, dan dia nganggap si cewek istrinya ini gila gitu. Jadi mereka memutuskan untuk putus. Terus lebih gilanya lagi di part 2 tuh ngebahas tentang abang ipar dia yang melihat, abang iparnya di by the way adalah seorang seniman kayak gitu. Kalau kita tahu seniman itu agak berbeda, unik juga gitu kan dalam memandang sebuah hal-hal baru. Let's say kayak si vegetarian ini, pokoknya kalian harus tahu lah karena dia ngebahas tentang masalah si si let's say si main karakternya, which adalah si Yong Hye ini. Dia tuh kayak kan orang menganggap dia sebagai karena gila gitu, karena dia once dia tuh nggak makan daging atau sebagai macamnya kayak gitu, tapi dia lebih kayak bersikap gila aja gitu loh di pandangan orang. Kayak dia mulai kadang suka telanjang tiba-tiba di bawah sinar matahari, atau bahkan pengen jadi pohon tiba-tiba. Itu kayak benar-benar aneh kali. Tapi si abang iparnya melihatnya sebagai sebuah kayak sebuah hal yang unik gitu, yang di situ dia pengen kali menggambarkan atau meletakkan karya seninya itu di tubuhnya si cewek ini. And it turns out kayak again ini tuh terlalu male gaze sekali menurut aku, kayak laki-laki lagi kayak gitu menganggap sebuah perempuan, seorang perempuan itu sebagai objektifikasi atau kayak sebuah objek, bukan sebuah human atau wanita kayak gitu, atau kayak manusia kayak gitu. Jadi it's really sad to watch atau to read this second part kayak gitu. Untuk the part 3 ini lebih kayak gimana ya, women, kayak dari point of view perempuan juga, bisa lah kakak kandungnya, dimana dia kayak ngerasa dimana dia bercerita dari point of view kakaknya yang dia udah punya anak juga kan, yang suaminya juga tadi si abang iparnya tadi itu. Nah ada kejadian yang gila gitu kan. Jadi kalau yang gue bilang tadi kalian harus baca sih, tapi ini jadinya spoiler sih sebenarnya. Tapi kalau pokoknya ada suatu fase di mana si abang iparnya ini berbuat hal
jelek lah gitu sama si Yong Hye, main karakternya yang merupakan adiknya si kakak kandungnya ini kan. Jadi mengakibatkan mereka putus lah mereka cerai lah kayak gitu karena hal itu juga kan dia sebagai perempuan juga lagi-lagi dia gak hanya sebagai kakak kan, tapi juga sebagai istri, sebagai anak, sebagai ibu kayak gitu kan. Jadi benar-benar beban yang dipegang itu yang ditanggung itu lumayan banyak, bukan lumayan lagi, memang benar-benar banyak. Jadi aku bisa relate gitu kadang, bukan karena aku udah punya anak atau kayak gimana, karena I'm not kayak gitu kan, belum di fase itu, tapi aku bisa paham gimana kayak ada fasenya di mana wanita itu merasa capek juga di titik dia bahkan jadi merasa kayak overwhelmed untuk bahkan membantu, padahal dia tahu dia harus membantu adiknya atau sesama perempuan lah at least, tapi untuk diri dia sendiri aja dia udah gila kayak gitu. How can dia membantu perempuan lainnya? Inilah juga yang mengakibatkan mungkin kita juga sering bertanya-tanya kan kayak gimana, kenapa sih kadang perempuan itu, sesama perempuan itu bahkan mungkin ini jadi salah satu faktornya kayak gitu ya, karena dia pun sendiri adalah korban dari patriarki itu. We cannot really blame juga mereka, tapi mungkin kita bisa perlahan-lahan sadar akan hal itu sih menurut aku. Jadi di part ketiga ini lebih menjelaskan tentang kayak point of view-nya dia lah gitu. Dia bukan berusaha, kalau di part 1 sama part 2 itu tuh kayak seakan-akan point of view itu pengen kali loh membuat mereka ini sembuh. Kalau bisa tuh sembuh, dia tuh harus sembuh. Jadi mereka menganggap kayak perbedaan jadi sebuah penyakit kayak gitu loh. Society menganggap perbedaan dia yang tidak mau makan daging ini itu sebagai penyakit, yang mungkin ini persepsi yang makin membuat dia itu makin berlebihan di dalam vegetariannya. Jadi kayak yang aturan dia hanya bisa tidak makan daging aja atau being vegan aja, dia malah makin lebih gila karena mungkin dia udah dia udah di stuckkan di otaknya kalau misalnya memang dia tuh gila. Jadi dia secara tidak sadar juga malah menanamkan pemikiran itu loh di kepala dia kayak gitu. Jadi dia bisa jadi lebih gila lagi, yang sebenarnya kayak kalau aku bilang sih tekanan, karena tekanan itu tadi kayak gitu loh. Nah di part ketiga ini dia tuh lebih kayak lebih manusiawi lagi, bukan manusiawi sih, I could never gimana ya, manusia itu maksudnya kayak gimana gitu, tapi dia lebih kayak lebih sifatnya tuh lebih feminim lagi lah gitu dalam menanggapi sikap adiknya ini. Memang dari awal dia pertama masih kayak mamanya, masih kayak bapaknya, masih kayak suaminya yang gila, atau kayak suaminya si Yong Hye ini juga yang masih sering menganggap dia tuh sakit. Tapi makin berjalannya hari, karena dia juga seorang carer kan jatuhnya kayak gitu sama si Yong Hye ini, dia paham kok ternyata ini tuh adalah keputusan si Yong Hye kayak gitu kan. Apapun yang dia pengen dilakukan di tubuhnya itu sebenarnya keputusan dia. Dia aware, dia sadar kok misalnya dia tuh berbeda, dan gak bisa kita anggap kalau itu sebuah hal yang kita anggap sakit kayak gitu, atau misalnya kayak gak normal kayak gitu, karena dia sendiri kayak kita ada yang namanya free will kayak gitu. Jadi dia kayak merasa kayak ya udah sih, at the end of the day kalau memang dia merasa kayak keputusanku menjadi vegetarian adalah hal yang oke untuk diriku, ya why not kayak gitu. Walaupun endingnya aku bikin aku kayak questioning kayak gimana ya, kenapa ya akhirnya kayak gini, aku kayak ngerasa gantung kayak gitu. Aku rasa emang it is supposed to be end like this kayak gitu, karena kita nggak tahu dia it's really hard to be honest to be like talking about free will and so on kayak gitu kan, karena kalau aku bilang it's radikal, nggak semua orang bisa menerima pandangan yang kayak gitu, yang dimana kayak bagi sebagian orang bunuh diri itu adalah hal yang berdosa atau tidak ada untungnya, tapi bagi sebagian orang kematian, bunuh diri dan segala macamnya it's not a big deal kayak gitu. It's radical but it exists, it's actually ada gitu. It's ya kayak gimana kita bilang kayak gitu. Jadi aku rasa this book is not only talking about a vegetarian, it's talk about everything, literally kayak feminist, society, social norm, and then also free will I could say, and then also mungkin lebih ke kayak existential. I don't think so, but maybe itu ada ngenyerang ke situnya juga. I could say that I have read this book mungkin gak bisa sekali duduk kayak gitu, karena sebenarnya sih bisa sih, nggak bisa juga sih sebenarnya sekali duduk, tapi aku rasa dengan adanya 3 part yang berbeda point of view ini, kalian bisa ngasih kayak ruang untuk benar-benar mencerna. Karena aku rasa aku pun selama membaca buku ini kayak benar-benar ngerasa kayak aku mesti ngeliat review orang lain, apa sih maksud dia ini, tiba-tiba dia ada post di sini, aku kayak ngerasa kok tiba-tiba bahas ini ya, apa sih maknanya kayak gitu. Jadi aku benar-benar sambil active reading kayak gitu loh, sama
cerita ini kayak gitu. Jadi aku ngerasa kalian juga you have to really take your time while reading this, karena aku ngerasa kayak it is really worth the reading kayak gitu, karena kayak uh, there's a lot of things that the writers needs you guys to know deeper kayak gitu. Itu sih dari aku. Yes, thank you so much.